pemberian oksigen. Perkenalkan, nama Gita Reviani. Perkenalkan, nama saya Lydia Citra. Perkenalkan, nama saya Anita Anggraini. Selamat menyaksikan. Oksigenasi adalah kebutuhan dasar manusia yang digunakan untuk kelangsungan metabolisme di sel tubuh agar dapat mempertahankan hidup dan berbagai aktivitas. Setelah itu, proses oksigenasi ada ventilasi, perfusi, dan difusi dan transportasi. Ventilasi adalah proses keluar dan masuknya O2 dari luar ke dalam alveoli ataupun sebaliknya. Setelah itu ada perfusi. Perfusi adalah berfungsi untuk mengalirkan darah ke dan membran kapil alveoli sehingga dapat berlangsungnya pertukaran gas. Difusi, pertukaran antara O2 di alveoli. Transportasi gas adalah proses pendistribusian O2 kapiler ke jaringan tubuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi oksigenasi ada fisiologis, perkembangan, perilaku, dan juga lingkungan. Yang pertama adalah faktor fisiologis, contohnya ada anemia. Selanjutnya ada faktor perkembangan. Faktor perkembangan contohnya bayi prematur yang beresiko terkena penyakit membran pilihan karena defisiensi surfaktan. Setelah itu ada faktor perilaku. Perilaku seseorang yang merokok dapat menyebabkan beberapa penyakit. Setelah itu ada faktor lingkungan. Contohnya di tempat kerja yang banyak debu dan juga sering menghirup polusi. Setelah itu adalah masalah kebutuhan oksigenasi. Salah satunya ada hipoksia. Tidak tercukupinya pemenuhan kebutuhan O2 dalam tubuh akibat defisiensi O2 ditandai dengan sianosis. Sianosis adalah perubahan warna pada kulit, contohnya berubah warna biru. Selanjutnya itu ada terapi oksigen. Oksigen adalah pemberian oksigen dengan konsentrasi yang lebih tinggi, yang lebih besar dari udara ruang untuk mencegah hipoksemia. Dalam klinisnya sesak nafas cepat dan dangkal, adanya cubit pada hidung, adanya sianosis. Setelah itu ada metode pemberian oksigen. Yang pertama ada nasal kanul. Nasal kanul adalah peralatan sederhana dan nyaman. Oksigen yang diberikan dengan nasal kanul dengan kecepatan 6 liter per menit. Kecepatan aliran lebih besar dari 4 liter per menit. Jarang digunakan karena efeknya yang ditimbulkan, contohnya efeknya itu yang kering. Masker oksigen. Masker oksigen adalah peralatan untuk memberikan oksigen kelembaban yang dipanaskan, dirancang terpasang menutupi mulut dan hidung, difiksasi menggunakan tali pengikat. Ada dua jenis utama masker, yaitu konsentrasi tinggi dan juga konsentrasi rendah. Dua macam masker wajah plastik yang berkantung reservoir. Yang pertama ada masker rebreathing memiliki lubang angin atau ventilator di bagian kiri dan kanan, dan juga non rebreathing itu ada katup di kiri dan kanan masker. Untuk non rebreathing itu 15 liter pemberian oksigen. Kanul itu 1 liter sampai 6 liter, dan masker wajah sederhana itu dari 5 liter sampai 8 liter. Baiklah, di sini saya akan bertanya kepada Saudari Meta. Menurut Saudari Meta, apa sih tujuan dari terapi oksigen tersebut? Ya, saya akan menjawab dari pertanyaan Lydia. Terapi oksigen merupakan tindakan untuk memberikan oksigen murni pada pasien yang memiliki kadar oksigen yang besar. Oksigen biasanya dialirkan melalui tabung dalam ruangan khusus pada pasien yang memiliki gejala kekurangan oksigen. Mengapa oksigen tersebut dianggap sebagai obat? Nah, karena ada indikasi pemakaian, dosis pemberian, cara pemakaian, dan efek sampingnya. Apa efek samping dari pemberian oksigen tersebut?
Nah, ada juga efek samping yang dirasakan oleh pasien, yaitu meningkatnya tekanan darah, menurunnya kadar gula, perubahan pada penglihatan, hingga cairan berlebih pada paru-paru pasien. Kenapa anemia mempengaruhi oksigen? Nah, adalah kondisi kurangnya sel darah merah yang sehat, sehingga sel darah merah tidak berfungsi dengan baik. Organ yang tidak mendapatkan cukup oksigen atau hipoksemia membuat penderita pucat dan mudah lelah.